Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya sangat senang dapat berjumpa pada konferensi ini walaupun tidak datang secara langsung. Hal ini disebabkan situasi dunia saat ini yang sedikit membatasi ruang gerak kita sebagai warga negara global. Dalam waktu sekitar 20 menit ke depan, saya akan berbagi pemikiran tentang pentingnya nilai moral dalam kehidupan masyarakat modern dewasa ini. Pada akhir presentasi ini, tuan-tuan dan puan-puan akan memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan manusia menjadi orang baik atau menjadi orang yang tidak baik. Dengan demikian, akan jelas bagi tuan-tuan dan puan-puan arah yang akan dituju, apakah akan menjadi orang yang baik atau sebaliknya. Untuk mengawali presentasi ini, saya akan menampilkan dua sosok wajah orang yang tentu saja tuan-tuan dan puan-puan sudah mengenalnya pada saat mempelajari sejarah dunia. Inilah sosok wajah yang pertama. Apakah tuan-tuan dan puan-puan mengenal wajah orang ini? Ya, beliau adalah Mohandas Karamchand Gandhi, seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Gandhi adalah salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Ia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi damai. Sosok wajah yang kedua adalah ini. Apakah tuan-tuan dan puan-puan mengenal wajah orang ini? Beliau adalah Adolf Hitler, seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria. Apa maksud saya menampilkan dua sosok orang tersebut? Maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa kedua orang tersebut mewakili dua karakter orang yang berbeda. Tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan penilaian masing-masing, mana yang tergolong manusia yang baik dan mana yang tidak baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita dapat menyaksikan adanya manusia baik. Tanda-tanda lahiriah misalnya baik hati, tenang, damai, rendah hati, tanpa kekerasan, penuh pengertian, kasih sayang, dan tanpa pamrih. Ada pula manusia yang tidak baik. Tanda-tanda lahiriahnya misalnya penuh hawa nafsu, kekerasan, kejam, penuh kekotoran, menghina, kesombongan, kebencian, tidak jujur, dan tipu muslihat. Manusia yang baik-baik akan selalu memancarkan nilai moral, misalnya kebenaran, kebajikan, kejujuran, kebaikan, kedamaian, kasih sayang kepada sesama, cinta kasih tanpa pamrih, semangat pengorbanan, dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang tidak baik seringkali menebar kebencian, suka menghina, buruk sangka, dengki, serakah, kikir, berdusta, bermusuhan, sombong, dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang terhormat, faktor penentu sifat alamiah seseorang, apakah dia menjadi orang baik atau orang yang tidak baik, adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat intrinsik dari yang bersangkutan. Yang kedua, sifat alamiah dari orang tua dan contoh suri teladan yang diperlihatkan. Yang ketiga, sekolah di mana yang bersangkutan menuntut ilmu. Yang keempat, kondisi lingkungan masyarakat sekitar. Penyebab situasi saat ini menjadi sangat khusus karena jumlah populasi dunia yang semakin bertambah, dunia semakin sesak. Yang kedua, kehadiran berbagai sumber penyebab godaan. Yang ketiga, tersedianya sarana komunikasi serba instan dan global. Yang keempat, dampak negatif dari media dan pengaruh negatif dari kepemilikan harta yang berlimpah. Tugas kita hari ini adalah mencoba memahami bagaimana sampai terjadinya kekacauan yang ada pada saat ini. Yang kedua, menilai tentang kemungkinan terdapatnya solusi atas problem yang sedang dihadapi sekarang. Pertanyaan dasar adalah, apakah kelemahan fundamental di dalam diri manusia yang menyebabkan dirinya berperilaku buruk atau bahkan cenderung menjadi jahat? Jawabannya adalah
keinginan-keinginan yang tidak baik. Sifat dasar keinginan itu ada dua. Yang pertama, yang berasosiasi dengan badan jasmani, dan yang kedua, berhubungan dengan mental atau mind. Mari perhatikan ilustrasi berikut ini. Konsekuensi-konsekuensi keinginan manusia itu ada dua jenis, yaitu yang pertama yang kita kenal sebagai sifat hewaniah, yaitu bila berasosiasi dengan badan jasmani. Dan yang kedua sifat setaniah, yang berasosiasi dengan mental atau mind. Keinginan yang berasosiasi dengan badan jasmani misalnya mengkonsumsi junk food, soft drink, kue-kue yang mengandung kadar gula dan lemak yang sangat tinggi, merokok, minum minuman keras, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Keinginan yang berasosiasi dengan mental atau mind, misalnya mentalitas yang suka menerabas. Contohnya, ingin cepat kaya, akan tetapi tidak mau bekerja keras. Akhirnya melakukan tindakan yang melanggar hukum, misalnya korupsi, berjudi, melakukan praktik perdukunan, dan sebagainya. Bagaimana dampak dari kedua jenis keinginan yang tidak baik itu? Keinginan jasmaniah hanya berpengaruh terhadap diri orang yang bersangkutan. Misalnya, karena kebiasaan banyak mengkonsumsi junk food dan soft drink, akhirnya mengalami obesitas. Kebiasaan merokok berakibat menderita kanker paru-paru. Kebiasaan minum minuman keras dan obat-obatan terlarang akibatnya mengalami kerusakan organ hati. Keinginan yang berasosiasi dengan mental dapat mempengaruhi banyak orang, termasuk seluruh lapisan masyarakat, seisi negara, atau bahkan sekelompok negara dan dunia secara keseluruhan. Pertanyaan yang kita hadapi, dari manakah semuanya itu bermula? Mari perhatikan ilustrasi berikut ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mula terjadinya malapetaka yang dapat menimbulkan gangguan di suatu negara, bahkan di dunia, adalah adanya kolusi antar kekuatan jahat. Kekuatan uang, kekuatan media, kekuatan bersenjata jika digunakan berdasarkan hawa nafsu dapat mendatangkan malapetaka bagi dunia dan seisinya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan? Jika merujuk pada evolusi yang sebenarnya adalah, yang pertama, Tuhan telah menganugerahi kita dengan badan jasmani dan dengan mental. Kedua-duanya adalah sebagai alat. Berbeda dari badan jasmani, badan mental mempunyai aspek eksternal dan aspek internal. Aspek eksternal telah dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan berbagai macam kenyamanan dan kesejahteraan. Saatnya sekarang untuk melangkah ke dalam aspek internal untuk mempertajam kebijaksanaan. Eksistensi manusia didasari oleh dua pilar, kasih sayang dan pengetahuan. Kasih sayang tanpa pengetahuan adalah tidak efektif. Sebaliknya, pengetahuan tanpa kasih sayang adalah tak berperi kemanusiaan. Kita tidak bisa memiliki salah satu saja, kasih sayang atau pengetahuan. Kedua-duanya, pengetahuan dan kasih sayang, dibutuhkan. Inilah yang dinamai humanity house atau rumah umat manusia. Puan-puan dan tuan-tuan, dengan demikian pengetahuan yang kita miliki harus disertai dengan sikap dan perilaku yang baik. Mengapa demikian? Jika pengetahuan yang kita miliki dibarengi dengan kecongkakan, maka akan menghasilkan eksploitasi, ketidakadilan, dan ketidakstabilan.
Kecokakan akan menghasilkan hyperindividualisme dan keserakahan. Keserakahan skala besar akan menghasilkan permainan zero sum. Sebagai akibatnya menimbulkan distopia. Apa itu distopia? Distopia adalah merupakan suatu komunitas atau masyarakat yang tidak didambakan atau terkesan menakutkan atau tempat yang tidak baik. Antonim dari utopia, sebuah istilah yang diciptakan oleh Sir Thomas More. Distopia seringkali disirikan dengan dehumanisasi, pemerintahan otoriter, bencana lingkungan, atau karakteristik lainnya sehubungan dengan kemerosotan nilai secara dahsyat dalam masyarakat. Sebaliknya, jika pengetahuan dibarengi dengan sikap tanpa pamrih akan melahirkan cinta kasih dan kepedulian, kesejahteraan bersama dan stabilitas. Tanpa pamrih menghasilkan sikap kasih sayang. Kasih sayang dalam skala besar akan menghasilkan permainan win-win, kesepakatan demi kepentingan bersama. Sebagai hasilnya akan menjurus kepada utopia. Utopia merupakan suatu komunitas atau masyarakat hayalan dengan kualitas-kualitas yang sangat didambakan ataupun nyaris sempurna. Cita-cita utopis seringkali memberikan penekanan pada prinsip-prinsip egaliter atau kesetaraan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan keadilan. Puan-puan dan tuan-tuan, demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Kesimpulannya adalah yang pertama, kelemahan fundamental di dalam diri manusia yang menyebabkan dirinya berperilaku buruk atau bahkan cenderung menjadi jahat adalah keinginan-keinginan yang tidak baik. Yang kedua, konsekuensi keinginan manusia itu ada dua jenis, yaitu sifat hewaniah bila berasosiasi dengan badan jasmani. Yang kedua, sifat setaniah bila berasosiasi dengan mental atau mind. Yang ketiga, keinginan jasmania hanya berpengaruh terhadap diri orang yang bersangkutan, namun keinginan yang berasosiasi dengan mental dapat mempengaruhi banyak orang, termasuk seluruh lapisan masyarakat, seisi negara atau bahkan sekelompok negara dan dunia secara keseluruhan. Yang keempat, untuk mencegahnya perlu menerapkan dua pilar eksistensi manusia, yaitu kasih sayang dan pengetahuan. Karena kasih sayang tanpa pengetahuan adalah tidak efektif, sedangkan pengetahuan tanpa kasih sayang adalah tak berperi kemanusiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.